wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'man nasir. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi sa'ullahumul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pagi ini dan pagi dini hari pukul 02.30 sudah sampai di kejelasan salah satu Wali Songo Sunan Gunung Jati. Ini wilayahnya ada di Cirebon. Kita mau berziarah napatilas perjalanan Wali Songo. Bahkan sampai di ujung, sampai 9 wali. Nanti kita akan menuju ke makam salah satu wali Sunan Gunung Jati. Jam segini aja begitu ramenya coba. Ya. Kita masuk di kawasan pemakaman. Nah ini, ya lumayan ngos-ngosan kita naik. Kita berjuang menghindari kotak-kotak yang luar biasa. Banjaknya. Kalau kita hitung sudah berapa, tapi insya Allah lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Semoga kita sudah berada di Sunan Gunung Jati. Selesai kita berziarah, kita keluar untuk melanjutkan perjalanan ke makam wali berikutnya. Ini adalah deretan makam-makam yang berkemungkinan adalah makam para pengikut atau keturunan beliau. Tapi yang pasti makam Sunan Gunung Jati berada di balik bangunan berwarna pink itu. Selanjutnya kami keluar untuk menuju bis dan melanjutkan perjalanan ke makam wali berikutnya. Karena waktu subuh tiba dan kami juga perlu istirahat, kami melaksanakan sholat subuh berjamaah di salah satu masjid yang begitu megah. Dan kami merasa tentram, tenang berada di masjid ini sebelum kami melaksanakan perjalanan berikutnya ke wilayah Demak. Di Masjid Agung Demak dilanjutkan dengan berziarah ke makam wali-wali Allah yang lain. Kita mau ke Masjid Demak. Di sini ada Kejari, Kejaksaan Negeri Demak. Itu masjid di sana. Jadi jangan bayangkan seperti zaman wali, sudah sangat jauh. Zaman wali kota sekarang zaman wali kota. Ini kawasannya, kawasan Masjid Demak yang dibangun oleh masa pemerintahan Raden Fatah. Sayup-sayup kita dengar suara bandung karena hari ini hari Jumat. Kita rencananya mau sholat Jumat di Masjid Agung
subhanallah, inilah peninggalan zaman wali. Di Al-Quran tangan. Ini kayu tiang tatal dibuat oleh Sunan Kudus. Bentuknya seperti ini, luar biasa, coba lihat. Subhanallah, subhanallah. Nah ini yang zaman itu sebesar ini juga diangkat. Ya, saya nggak tahu. Kasut guru, kasut sokok, ini tiang-tiangnya. Jadi saya bisa sampai di sini ini sudah biasa kita saya berdasarkan ya bisa melihat 14 sejarah dan tradisional. Sekarang saya berada di rumah setelah bisa Kadilangu makam Sunan Wali Sunan Kalijogo satu wali. Oke, terima kasih. Kita ke makam Sunan kedua, Wali Allah Sunan Kalijogo di Kadilangu, Kabupaten Demak. Ketika kita masuk, kita disambut dengan banyak makam di sekitaran yang mungkin masih keturunan dan pengikut-pengikut beliau. Sayup-sayup terdengar suara peziarah yang sudah membludak di makam beliau. Makam Dong Sunan. Selamat ayah kubur. Selamat kubur. Ziarah luar biasa, begitu banyak. Sampai makam Wali Songo, salah satu Wali Songo Sunan Kalijogo. Kelompok ziarah kita nih, para peziarah kita. Halama. Inilah. Dari Gepang tuh mana, Pak? Walah, sampai ini di Walian ngono, nggih. Dari Bunang. Nggih, nang nung. Bunang. Iki lagi ini bagian luar. Nah ini kita nggak tahu, yang jelas ini mungkin makam para raja-raja ya, raja-raja atau para pemimpin terdahulu. Nah, karena ini Sri Hartati Cahyaningrum 18 tahun 55 lainnya meninggal, berarti para keturunan. Selanjutnya kita bergerak ke makam Waliullah yang ketiga, Sunan Kudus. Kita menggunakan angkot sampai ke lokasi pemakaman beliau. Kita lihat wajah-wajah yang mulai kelelahan setelah perjalanan lumayan jauh. Ya, tapi
semangat tetap membara. Kita menuju ke makam Sunan Kudus. Peziarah masih membludak luar biasa di jalanan, beripit-ipitan kami berjalan untuk menuju gerbang pemakaman Waliullah Sunan Kudus. Kami antri untuk masuk karena ketua rombongan mendaftarkan diri dulu. Menjelang sampai di dalam, kami antri di pintu gerbang. Kami berjalan bersama-sama untuk mencapai pemakaman. Ziarah sedang ambil air wudhu. Itu Ustadz Iskandar Muda. Nah, ini sekarang berada di mana, Pak? Makam siapa? Sunan Kudus. Sunan Kudus. Sunan Kudus. Habis ini baru kita ke Sunan Muria. Ya, Sunan Muria. Alim, sambar atau lebumu nanti, Pak Alim? Tenanan. Kami paling ngono. Peziarah yang hadir dari seluruh Indonesia, kebanyakan dari Sumatera dan Kalimantan. Di pemakaman ini kita bisa lihat makam-makam para pangeran yang mungkin waktu itu adalah anak didik dan keturunan-keturunan beliau. Pangeran Pandamaran I dan Pangeran Pandamaran. Kita masuk gerbang menuju pemakaman Sunan Kudus. Sampai kami di depan makam beliau, peziarah sudah sangat membludak dan luar biasa banyak. Dan ini merupakan saat-saat momen-momen bahagia karena bisa berhadapan langsung dengan makam Waliullah. Kenangan dari Wali Songo, salah satu Wali Songo Sunan Kudus. Kami tadi sudah di makam beliau. Maklum ini kita tidak tahu karena tidak ada guide tournya, jadi kita tidak bisa menjelaskan. Mudah-mudahan bisa dijelaskan. Ini kalau kita lihat seperti candi, tapi di atas ada kentongan pertanda masuknya sholat sepertinya. Jadi intinya ini hanya sebagai bentuk bahwa kami sudah nyampai ke Kudus. Ya. Ini kita pulang. Ini suasana. Tahun 1990 kita pernah merasakan seperti ini, naik angkot. Pajero panas ya penjero. Ya Bu, silakan turun Bu. Ya kena lagi. Cu, jadi kena cu. Taisen. Malam ini menuju ke makam Sunan Muria yang letaknya berada di atas Gunung Muria. Jadi kita butuh perjuangan ekstra keras untuk mencapai pemakaman Sunan Muria, karena kita nanti juga akan dihantarkan dengan ojek
kalau berita-berita yang pernah kita dengar dari para peziarah yang terdahulu, bahwa ojek ini ojek ekstrim, kita butuh mental yang kuat untuk menaikinya. Kedatangan kita sudah disambut oleh pasukan ojek, dan kita satu persatu dihantarkan menuju makam Sunan Muria. Ya, semua naik ya, naik. Setelah naik ojek ekstrim, kita sampai, tapi masih naik lagi di tangga 1000. Ini pukul 8 guys, lumayan ramai. Ketika kita masuk, kita disambut dengan bunyi-bunyian ini. Kita disambut dengan bunyi-bunyian ini. Ini masuk ke makam Sunan Muria. Kita disambut dengan suara ini. Itu adanya di atas bintang batu. Ingin hamil nanti dibawa tawasi dulu biar dapat berkahnya. Coba hitung kan? Hitung 1000 tangga nih. Iyalah. Konsennya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Amin ya Allah, amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami istirahat, mungkin sudah dekat. Yang jelas kami menuruni 1000 tangga. Kita nggak tahu memang benar 1000 atau enggak karena kita nggak hitung. Ngap-ngap. Jadi memang lumayan capek. Turun aja berkeringat, apalagi naik. Nah ini memang sengaja kami jalan. Yang pertama adalah ojeknya ekstrim. Ojeknya ekstrim. Yang kedua memang untuk mencapai makam beliau Sunan Muria itu butuh perjuangan luar biasa. Kita nggak bisa bayangkan dulu ketika beliau dimakamkan. Ya coba, jangan bayangkan ini seperti ini, jelas hutan belantara dulu. Nah ini. Jadi begitu beratnya beliau berjuang untuk syiar Islam dengan edukasinya di tengah di atas gunung. Ketinggian kurang lebih 50 ribuan kaki lah dari permukaan laut. Coba nih, mudah-mudahan semua penyakit hilang gara-gara turun. Lewati tangga 1000. Ya saya nggak hitung sih, ya katanya 1000 tangga. Nggak capek itu, nggak mampu. Itu pasangan yang sakinah mawadah warahmah, dunia akhirat. Tapi sayang tadi di Sunan Kudus nggak doa berdua. Orang berpasang-pasangan nggak mau, harusnya doa berdua. Jadi tambah anak
Nah ini buah Parijoto. Adanya cuma di mana, Pak? Di Gunung Muryo. Untuk mensuburkan kandungan. Nah, Pak Lim masih pengen punya anak lagi. Oke, ikuti terus perjalanan. Ya Allah. Semangat. Karena kecapean ketika menurunin tangga, saya terpaksa beli tongkat karena 1000 tangga itu kalau dikilometerkan sekitar 2 km. Rasa-rasanya betis sudah naik, tapi pengalaman yang luar biasa, yang ekstra sampai ke makam Sunan Muria. Luar biasa perjuangan kami sama pasukan malam ini. Tekan dulu. Kita dioper dengan mobil ini loh. Pagi ini kita langsung menuju ke makam Sunan Bonang di Kabupaten Tuban. Kita naik kembali di transit pakai mobil minibus 300. Kita memasuki kotanya Ronggolawe, kota Ronggolawe yang terkenal dengan lagu Sri Mulyani. Rombongan kita sudah sampai. Nanti kita akan berjalan sambil menunggu yang lain, berjalan kaki kembali menuju ke makam. Kita cukup dengan nyebrang, nampaknya nyebrang jalan kita akan sampai ke makam Waliullah Sunan Bonang. Kita sudah masuk, ini kayu pulai ya, wilayah di makam Bonang, Sunan Bonang. Syekh Maulana Makhdum Ibrahim Sunan Bonang. Sama seperti makam-makam Sunan yang lain, ketika kita masuk kita disambut dengan banyaknya makam-makam sebelum kita nanti sampai di makam beliau Sunan Bonang. Mungkin makam-makam ini adalah makam-makam murid-murid beliau atau juga keturunan-keturunan beliau. Sayang kami tidak ada guide tour sehingga saya hanya bisa mengira-ngira saja. Luar biasa. Berbeda dengan tempat lain, ketika kita masuk kita harus merunduk serunduk-runduknya, merendah serendah-rendahnya, karena kalau tidak dilakukan akan terbentur. Ini sangat rendah, bisa dilihat. Nah, sangat rendah. Dan sama juga seperti makam-makam yang lain, sudah banyak ziarah di sini. Kita bisa lihat ini makam Sunan Bonang. Nah, ini di luar. Nah, di luar banyak ini makam-makam juga ini. Kita tidak tahu ini makam siapa, tapi berkemungkinan ini makam para kerabat beliau atau anak cucu atau murid-murid beliau. Tapi yang jelas ini kalau tidak tunduk, ini mungkin kita bisa ambil kesimpulan kita hidup di dunia ini harus merunduk. Jangan merasa kita paling bagus, paling hebat, sehingga akan berakibat kepada kita sendiri. Nah, itu mungkin kita mau masuk ke komplek pemakaman Sunan Derajat. Setelah pagi tadi Sunan Bonang ya, Sunan Bonang. Kita menuju ke Sunan Derajat. Yang ada yang mengatakan bahwa Sunan itu mitos, legenda dan lain sebagainya. Nah, silakan napak tilas, kunjungi dari awal mulai dari Cirebon sampai di ujung biar paham. Ya. Nanti
nanti kalau pengen jelas bisa tanya-tanya di lokasi. Dan insya Allah kami yakini bukan mitos dan bukan legenda, tapi memang syiar Islam itu diawali dengan munculnya para wali. Komplek wisata religi hampir makam Lamongan Kota. Kita mau masuk ke makam Waliullah Sunan Derajat. Nah, kalau aku atunya di mana? Bapak Sunan Sunan Derajat. Sunan Derajat. Ya, kita harus bersih, mencucikan diri dengan berwudu. Karena kita akan berjalan lebih kurang berapa Pak Daryono? 100 meter lebih kurang. 100 meter. Kita sudah mau memasuki makam Sunan Derajat. Nah, bisa lihat ya dari luar. Selamat datang di makam Sunan Derajat. Ini pintu, maksudnya kita masih bertemu dengan gaya-gaya arsitektur lama, arsitektur kuno. Nah, ini. Nah, banyak nih, banyak filosofi disampaikan di sini. Assalamualaikum ya ahli kubur, assalamualaikum ya Allah. Ini samalah seperti yang lain kemarin, ini mungkin para pengikut atau apa ya, rekan keluarga masih dengan ada yang 1400. Ya, ini. Baik, nanti kita ketemu di dalam. Kita ada naik tangga ya, seperti ini. Merper Handani Pancati mampu menahan gejolak hawa nafsu. Ini kita ketemu dengan makamnya. Masuk di pintu yang sangat kecil itu. Suasana di dalam. Kita masuk. Assalamualaikum. Langsung berhadapan. Nah, itu kita lihat para peziarah kita. Nah, insya Allah langsung. Dipimpin dengan Ustaz Mahmudi. Ini kita langsung berhadapan di makam Waliullah Sunan Derajat. Kita keluar, kita kembali. Ini pemimpin apa? Komandan pasukan ziarah. Tolong, Mbak. Ini, Mbak. Statementnya tak sedikit tak. Ya, setelah ini insya Allah mau ke makam Sunan Gresik. Habis Sunan Gresik nanti ke Madinah. Ke Madinah terus. Sunan Giri, yang terakhir Sunan Ampel. Terima kasih. Ini ada museum khusus yang mungkin kita bisa masuk. Peninggalan beliau yang masih bisa kita saksikan. Subhanallah, dengan baik. Subhanallah, masih tersimpan ini peninggalan beliau waktu itu. Nah, ini kalau dilihat dari bentuk-bentuknya memang ya
akan lihat hampir di semua makam-makam para wali kita akan ketemu dengan banyak pengemis. Memang kita harus selektif dalam memberi sumbangan karena banyak kita lihat para pengemis ini sehat walafiat dan juga sepertinya mampu untuk bekerja tapi tetap bekerja sebagai pengemis. Kita harus hati-hati. Satu hal, di mana-mana di makam para wali kita akan ketemu dengan jajanan seperti ini ya. Kalau memang kita tergiur, kita harus pakai bawa uang saku yang banyak, baru bisa kita karena ini memang luar biasa di mana-mana untuk kenang-kenangan oleh-oleh ketemu seperti ini hampir di semua pemakaman wali. Kami para peziarah berguyur keluar untuk selanjutnya kami akan menuju ke makam Sunan Gresik. Kita menuju ke makam Sunan Gresik. Kembali kita dioper dengan armada Gamri. Ini perjalanan menuju ke makam Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Kita bisa melihat suasana kota Gresik sambil berbincang-bincang dengan Pak Supir yang kencangnya luar biasa, sepertinya ngejar setoran karena begitu banyaknya peziarah yang antre menunggu jemputan harus dibawa ke makam. Setelah menempuh perjalanan lebih kurang 15 menit, kami sampai di Pul dan kami akan berjalan menuju makam Sunan Gresik. Kami mulai masuk. Dari jauh kami melihat para peziarah sudah membludak di makam beliau. Kami harus cari tempat yang bisa menyesuaikan. Nampaknya kami tidak bisa terlalu dekat dengan makam Sunan Gresik karena memang sudah penuh dengan para peziarah. Tapi alhamdulillah setelah mencari tempat, kami berhasil berada di depan makam Sunan Gresik. Alhamdulillah. Kita ke makam Sunan Giri. Nah, jadi tadi dari bis kita ke terminal, kemudian kita dipindahkan ke ojek atau bendi. Itu masih di sana, masih jauh ke depan. Ini peziarah tetap ramai. Ini masuk ke area pemakaman. Peziarah tetap membludak dan dari segala penjuru tanah air berkumpul di sini. Luar biasa. Nampak di running tag makam Sunan Giri. Kita harus naik tangga. Memang harus dinikmati, harus senang, gembira. Kita bisa lihat. Yang muda-muda masih bisa lari-lari.
Kembali naik janjang. Selamat menikmati betis naik. Ini maskot kita, ini ikon kita. Nah, Kang Su Memet. Mantap. Lihat, masih sama dengan komplek-komplek pemakaman Sunan yang lain. Masih luar biasa para peziarah. Aku adilin jumbonya 5.000-an loh. Masih sama. Mulai dari dua itu masih masuk lagi sebelah kiri ke arah makam. Ada petunjuk. Akhirnya setelah perjalanan yang luar biasa melelahkan, kita berhasil masuk ke makam Waliullah Sunan Kiri. Luar biasa perjalanan ini. Masih seperti makam yang lain, dipadati dengan peziarah. Di sana kita bisa lihat di luar juga banyak besar-besar makam peziarah luar masuk. Kita bisa lihat kompleks pemakaman Sunan Dalem putra pertama dari Sunan Giri, dan makam Sunan Tengah putra kedua Sunan Giri. Kemudian ada Sunan Kelon putra ketiga dari Sunan Giri, dan ada putra Ageng. Sudah berada di hadapan masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah selesai ziarah, kita keluar untuk menuju makam wali selanjutnya. Nitis. Leti. Kita keluar langsung disambut dengan pasukan ojek pos SG 147, and Popsi SG 62. Naik ojek. Di rukun bambu luar biasa, asri, asik, adem.
yang ojek. Nah, ini terminal parkir bis wisata. Suramadu. Oke, bisa juga sampai juga ke Suramadu, coy. Pukul 11.30 menit menuju ke makam Pel. Rame. Luar biasa berjual. Simpangan padat. Sebelum gini luar biasa. Berjubel. Sama seperti makam yang lain, kita disambut dengan makam. Sini banyak ziarah. Hasbunallah
ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah